Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya, sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian, pesan di bulan Mei untuk kalian yang berzodiak Pisces. So nomor 12 dari jajaran zodiak yang ada ya. Oke, jadi kayak suka dianaktiriin ya, suka nggak ada ya bacaannya ya. Aduh, kasihan. Maaf ya Pisces ya. Bukan maksud hati menganaktirikan kalian karena kadang-kadang nggak mood. Energinya nggak tersambung kayak gitu ya. Jadi ya, there is a story behind the Virgo and the Pisces di luar sana. Gitu ya. Ups, udah ada jatuh satu. Saya pakai Breeder White Tarot ya, dan ini 7 card. Sebentar ya, ada yang jatuh. Kartu pertama kalian. Biasanya kalau pakai 7 card, saya akan memfokuskan di kartu pertama, kartu keempat, dan kartu terakhir. Kartu yang lainnya hanya sebagai apa ya? Sebagai jalan ceritanya gitu lah ya. Wah, nggak juga begitu, Bu. Oke. Sebentar ya, my dear. Oke. Baiklah. Oke. Sudah ada 7 kartu. Kita buka kartu pertama ya, tapi ini sudah terbuka sih kartu pertamanya. Ada 8 of Swords ya, untuk kalian para Pisces. Apa yang terjadi di bulan Mei? Oke, ini masih ada banyak hal yang membelenggu kalian yang belum diselesaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Dan pada bulan Mei kalian masih merasa terikat di situ, baik secara emosional atau juga secara terikat secara mungkin spiritual ya, nggak tahu, saya ngelihatnya gitu. Oke. Dan hal-hal ini yang mengikat kalian, membuat kalian nggak nyaman ya, kemudian kalian nggak bisa move on menuju kesempatan yang baru atau ya opportunity baru begitu ya, bener ya, kesempatan bahasa Indonesianya ya. Dan merasa kok gini amat sih bulan Mei gitu, karena kalian mau maju susah, mau mundur juga salah, mau ke kanan ke kiri susah kayak gitu. Tapi sebenarnya my dear Pisces itu ya oke, tidak resonate untuk semua ya. Ada beberapa Pisces yang merasa ketidaknyamanan ini sebenarnya hanya ada di pikiran kalian aja. Jadi bukan satu hal yang memang real gitu, nyata. Itu hanya ada di pikiran kalian. Pikiran kalianlah yang membelenggu kalian sehingga tidak bisa meneruskan ini, atau tidak bisa move on, atau tidak bisa mempunyai opportunity baru. Jadi kalian nguplek-nguplek aja di situ di kepala kalian gitu ya. Terus apa lagi? Oke, sedangkan sebagian lagi memang literally nggak bisa move on karena satu dan lain hal gitu ya. Terus apa lagi yang saya mau sampaikan sebentar? Haha. Oke, pesannya adalah my dear Pisces, ini terjadi bukan karena ulah orang lain, tapi ini memang sudah di set up sedemikian rupa oleh semesta, karena
Ya beberapa hal yang terjadi memang harus terjadi, itu satu. Yang kedua, beberapa hal terjadi karena feedback dari apapun yang kalian kerjakan atau lakukan atau pikirkan gitu ya. Jadi memang semacam karma gitu. Tapi kan karma bisa karma baik, bisa karma buruk ya. Untuk yang ini saya nggak tahu ini baik atau buruk, tapi yang jelas kalian nggak bisa kemana-mana dan terbelenggu di situ gitu di bulan Mei itu ya. Dan nggak nyaman rasanya gitu. Walaupun mungkin sebagian dari kalian itu sebenarnya hanya ada di pikiran kalian aja, nggak nyata. Oke? Maaf. Apa? GERD-nya naik. Ada The Hangman yang terbalik, oke? Di bulan Mei itu beberapa hal dapat terlaksana ya, tidak ada penundaan ya, tidak ada yang digantung gitulah ya. Jadi lancar jaya, tapi lagi nih ya, my dear Pisces, tapi itu bukan berarti kalian tuh bisa meluncur gitu aja, bisa move on gitu aja, bisa melakukan begitu saja gitu tanpa halangan. Karena ya yang seperti saya bilang di kartu pertama, sebagian dari kalian punya halangan bener, cuma ada di kepala kalian. Jadi kadang-kadang halangan-halangan yang kayak gitu justru bikin kalian gak bisa maju juga sih gitu kan. Sedangkan sebagian lagi dari kalian memang benar-benar literally ada halangannya di depan. Jadi kalian gak bisa maju. Mundur juga gak bisa, ke kanan gak bisa, ke kiri gak bisa. Oh oke. That's for you my dear Pisces di bulan Mei. Apa kabar mantan Pisces saya? Mantan Pisces saya ada berapa sih? Beberapa sih. Yuk mari. Oke. Eight of Wands di bulan Mei juga ada tampak. Ini berarti banyak sekali sebenarnya kesempatan yang datang kepada kalian. Tapi kesempatan itu masing-masing punya resiko masing-masing. Jadi kalau kalian berpikir gini, iya sih kesempatannya datang, tapi kok kayaknya agak kurang gitu ya. Agak ada yang harus dipikirkan dulu sebelum kalian melakukannya atau mengeksekusi hal tersebut gitu ya. Itu benar karena beberapa dari opportunity itu, beberapa dari kesempatan itu tidak bisa terjadi justru karena kalian sendiri yang menghentikan langkah kalian karena belum bisa move on dari yang terdahulu gitu. Di pikiran kalian juga ngerasa nih kalau aku terusin begini nih nanti hasilnya kurang bagus atau dan lain sebagainya ya. Seperti itu sih memang. Jadi kadang-kadang gini, kesempatan datang tapi kita tidak bisa melakukannya. Jadi kayak not in the right time ya. Kayaknya not in the right time. Oke. Baiklah. Selanjutnya adalah Ten of Pentacles yang terbalik. Beberapa dari kalian gagal mendapatkan hal besar di bulan Mei karena terbalik ya. Dan itu berhubungan dengan orang-orang di sekitar kalian. Dan ini bukan tentang percintaan tapi tentang keuangan, karir dan bisnis karena ini adalah Pentacles ya. Beberapa kegagalan, beberapa kesempatan datang, but then gagal dieksekusi atau dilakukan gitu. Beberapa kesempatan datang juga berlalu begitu saja karena kalian tidak bisa melangkah karena tadi ada halangan, apapun itu halangannya. So di bulan Mei memang agak sedikit seret untuk hal keuangan ya dengan adanya Ten of Pentacles yang terbalik. Kemudian dan itu di kartu tengah ya, di kartu keempat. So memang saya fokuskan kartu pertama, kartu tengah dan kartu yang terakhir. Yang terakhir belum terbuka ya, masih di sana. Oke, ini kartu kelima, Six of Pentacles. Diharapkan pada bulan Mei kalian banyak memberi ya.
Terus pasti ada yang protes, Mbak Lucy gimana sih, katanya rezekinya jungkir balik, tapi kenapa harus memberi? Nah, ini ya memang kadang-kadang sulit dipahami oleh manusia ya, karena kalian justru kalau memberi pada saat kalian punya ya ya wajar gitu, tapi kalau kalian memberi pada saat kalian justru juga sedang membutuhkan, itu yang luar biasa, and it's keadilan ya. Dan itu timbangan, itu saya melihatnya sebagai timbangan dari semesta gitu ya, bahwa semakin banyak kalian memberi, kalian sebenarnya memberi diri kalian sendiri kesempatan bagi semesta untuk mengembalikannya kepada kalian gitu ya. Dimengerti nggak sih? Pada saat kalian memberi, sebenarnya itu adalah kalian memberi kesempatan untuk diri sendiri, kebaikan diri sendiri. Karena dengan begitu semesta akan mengembalikan balik kepada kalian. Dan saya percaya banget hal tersebut, percaya banget gitu. Dan di bulan Mei juga akan banyak pengeluaran untuk kalian, tapi pengeluarannya itu adil karena mungkin sebelumnya apa yang harus kalian keluarkan kalian tidak keluarkan, jadi adil, bukan sesuatu yang tidak adil atau kayak kok gini sih gitu ya. Jangan bilang kok gini sih, dulu kemana aja gitu. Jadi dulu mungkin harus mengeluarkan sesuatu tapi tidak gitu kan, dulu harus membantu tapi tidak. Jadi di bulan Mei dipaksa untuk itu, karena sekali lagi kalau saya percaya yang namanya circle of life atau putaran kehidupan itu seperti itu. Apa yang kita berikan kepada semesta mungkin tidak akan dikembalikan oleh orang tersebut atau oleh hal tersebut exactly the same thing atau the same person yang kita kasih itu kembalikan balik ke kita. Tapi banyak hal semesta akan mencatat itu semua dan akan mengembalikannya kepada kita di lain waktu dengan lain cara gitu. Jadi pada saat kalian terpuruk pun, pada saat Ten of Pentacles-nya terbalik pun, kalian tetap akan dibantu oleh semesta itu kalau kalian pernah melakukan banyak hal baik kepada orang lain yang memang sangat membutuhkan kalian. Tapi kalau itu tidak terjadi dan ada suatu ketika di mana kalian memang harus memberi gitu, karena mungkin kalian sudah mengambil terlalu banyak gitu ya. Itu yang terjadi di bulan Mei. Kartu yang selanjutnya belum terbuka nih. Oke, so ini Ten of Cups, ya udah nggak apa-apa ya, mungkin keuangan jungkir balik, mungkin memang harus move on dulu, mungkin memang harus memberi dulu gitu. Tapi kan feedbacknya bagus, feedbacknya adalah Ten of Cup, ada kebahagiaan di bidang yang lain, mungkin bukan keuangan tapi mungkin keluarga, mungkin adanya pernikahan, mungkin adanya keluarga yang baik gitu kan, keluarga yang mensupport kalian. Di satu sisi mungkin kalian tidak merasa nyaman dengan keadaan karir, bisnis, dan keuangan kalian di bulan Mei, tapi kebahagiaan di keluarga tetap nomor satu. So that's your treasure ya, itu adalah harta karun kalian dan karunia dari Tuhan kepada kalian. So itu memang bagus sekali dan itu terlihat nyata di bulan Mei dan tidak ada masalah kalau di keluarga lah ya. Terus apalagi yang saya lihat di sini, it's about perdamaian. Adanya perdamaian, entah kalian punya masalah apa dengan apa gitu ya, dengan seseorang atau sesuatu, dan akan ada perdamaian di bulan Mei gitu kalau pernah ada pertikaian. And then something else about anak-anak. So kalian Pisces yang sudah punya anak-anak atau dealing dengan anak, so maybe ini pesannya untuk kalian ya. Oh, aduh, saya nyenggol. The last card yang saya selalu bilang dari kartu pertama, tengah, dan terakhir itu selalu saya fokuskan. Dan your last card adalah The Emperor yang terbalik. Ini The Emperor, saya suka melihat The Empress karena perempuan ya. Saya selalu melihat The Empress ini sebagai kartunya Virgo juga gitu, di samping The Hermit dan yang apalagi tuh
Queen of Pentacles itu juga saya melihatnya sebagai Virgo. So untuk Pisces yang dealing dengan Virgo, dari pertama juga saya bilang ya tadi ya, kadang-kadang energinya nggak tersambung buat saya dengan Pisces, padahal saya punya banyak mantan yang banyak mantan, nggak banyak juga, maksudnya mantan-mantan yang Pisces gitu, kadang tidak tersambung. Jadi mungkin memang ada yang tidak tersambung di satu sisi ya, ada yang tidak tersambung dengan Pisces dan itu zodiaknya Virgo, padahal sebenarnya Virgo sama Pisces itu sebenarnya buddies ya, sohib ya, tapi somehow karena dua-duanya mellow, dua-duanya agak-agak overthinking juga, berprasangka. Kemudian si Piscesnya suka ya kadang iya kadang enggak, suka kayak ikan lah, licin gitu. Jadinya ya memang mungkin ada sedikit clash gitu lah ya, entah hubungan percintaan atau hubungan yang lainnya. Anyway, tapi kartu yang ini tidak bicara tentang itu. Saya cuma menghubungkan aja dengan maybe ada koneksi antara si Pisces dengan si Virgo. Tapi yang ini, kartu yang ini bicara tentang di bulan Mei memang apa yang kalian usahakan atau kehidupan kalian agak jungkir balik ya, agak tidak jejak gitu ya, agak tidak menetap dengan baik gitu, karena ada beberapa hal yang tidak terjadi sesuai dengan keinginannya si Pisces. Tapi sekali lagi jangan ini jadi sugesti jelek ya, terus akhirnya kalian kepikiran terus memang kejadian bener gitu. Buat emang sih pembacaan tarot itu kadang-kadang seperti pedang bermata dua, karena bisa membuat kalian termotivasi, tapi bisa juga merasa worry kalau bacaannya model kayak gini gitu. Dan kalian bukan sendiri ya, ada beberapa zodiak yang juga mengalami hal-hal yang begitulah di bulan Mei gitu kan. Virgo juga mengalami hal-hal yang kurang mengenakan di bulan Mei gitu kan. Terus saya berpikir, karena saya Virgo, saya malah jadi gini, aduh beneran nih terjadi di bulan Mei, dan ternyata buat saya terjadinya sebelum Mei, tapi ini kan udah menuju Mei gitu kan. So untuk kalian juga para Pisces, ya udah apapun itu tetap berdoa aja ya, yang terbaik aja, aminin yang terbaik aja untuk kalian, dan saya doakan juga yang terbaik untuk kalian para Pisces. Oke, my dear Pisces, saya nggak akan lama-lama ya bikin readingannya, tapi jangan khawatir belum selesai. Saya persilakan kalian menanyakan satu hal, nanti saya akan jawab yes or no dengan kartu Good Tarot. Sebentar ya my dear. Kebuka udah. Yes or no maunya? Jawabannya yes. Yes, oke, ini ada five of water. Yes jawabannya, oke. Walaupun 5 itu biasanya ada kendala, tapi kan tetap yes. Kendala is kendala, nggak apa-apa lah ya, namanya hidup masa nggak ada kendala. Oke, kemudian apa yang perlu diperbaiki dari hidup kalian? Coba kita buka kartu Oracle card ini, self healing. Apa yang perlu di healing dari hidup kalian? My dear Pisces, kita lihat. Panic rising. Oke, what is panic rising? Apa yang perlu diomongin dari panic rising dihubungkan dengan self healing kalian para Pisces? Oke, kalian tahu burung phoenix ini sebenarnya myth ya, bukan the real bird. Karena saya nggak tahu apakah di dunia nyata ada nih burung model gini. Yang saya tahu sih ada di Harry Potter. Burung phoenix itu adalah burung yang dari telur menetas kemudian jadi besar, dan dia terbang lah ya, mengarungi kehidupannya. But then di satu masa dia akan kembali ke tempat dia menetas, kemudian dia menjadi abu, hilang. Kemudian dari abu itu muncul lagi telur, dan akhirnya menetas, dan akhirnya menjadi burung phoenix yang besar dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kayak reinkarnasi gitu ya, kayak reinkarnasi. So
kalau dihubungkan dengan kenapa yang perlu di-healing dari para Pisces adalah Phoenix Rising, itu sepertinya kalian harus meninggalkan kalian yang lama, dalam tanda kutip ya, kalian yang lama untuk menjadi kalian yang baru. Jadi mungkin bisa refleksi diri aja, boleh bercermin apa sih yang sebenarnya harus kalian lakukan tapi tidak kalian lakukan, dan itu mungkin menjadikan kayak detours ya, kayak jalannya ini harusnya begini tapi terus kalian harus memutar karena yang kalian lakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan semesta atau yang tidak yang diinginkan oleh pencipta. Karena kadang-kadang gitu, kadang-kadang kita tahu nih jalannya harusnya lurus tapi kita nggak mau karena mungkin banyak rintangan ya di depan, jadi kita muter berharap kalau jalan muter itu akan lebih baik gitu. Tapi kan sebenarnya nggak gitu, apapun halangan rintangannya ya harus tetap dijalanin. Detours itu tidak akan membuat kalian terhindar dari yang memang harus kalian lalui. Itu cuma memutar tapi ntar nyampainya di situ juga, dan tetap harus ngejalanin itu gitu loh. Sekarang mau yang lama apa yang sebentar jalannya? Kalau yang sebentar ya ikuti jalurnya walaupun itu naik turun pocel-pocel atau ya begitulah susah, tapi kan harus tetap dijalani daripada kalian muter tapi malah jadi panjang ceritanya gitu ya. Oke. Ini dari a very oracle card, apa pesannya? Okay. Floris. The lotus flower fairy tells you to learn from experience. Oke, katanya kalian para Pisces harus belajar dari pengalaman. Kayaknya nyambung ya masih Phoenix tadi. Okay, your inner light on any unclear area of your life or those of others. Okay, jadi kalian harus mencari cahaya di dalam diri kalian untuk menerangi area-area yang masih abu-abu, yang masih gelap, sehingga kalian bisa mengklarifikasi semua itu, clarify semua itu, dan kalian tahu apa yang harus dilakukan. Karena ya memang akan ada kejadian di bulan Mei yang akan membuat kalian sedikit ngerasa tidak nyaman gitu ya. Saya nggak bilang jelek loh ya, karena itu relatif, dari satu dengan yang lainnya itu relatif. Oke, saya buka untuk message from angel, oracle card. Mystic, keep charging ahead and don't take no for an answer. Expect miraculous solution to appear. So, apapun yang terjadi di bulan Mei, walaupun masih mungkin kurang enak atau gimana, tetap aja ya, kalian harus melalui itu. Ayo semangat melalui itu, dan jangan ambil jalan memutar lagi ya. Kalian gak bisa loh menghindari takdir ya kan, harus tetap dilaksanakan. Mau berdarah-darah, mau pocel-pocel, harus tetap dilakukan. Daripada kalian milih jalan memutar malah lama, tapi tetap aja ketemu hal yang sama nantinya ya kan. Oke, lanjut apa lagi ya? Oke. Ini yang terakhir ya. Seperti saya bilang tadi, nggak lama-lama loh bacaannya. Ini adalah monology oracle card. Surrender to the divine. Nyambung banget bacaannya. Saya bilang tadi tidak bisa menghindari takdir. So, menyerah saja pada takdir. Aduh, selalunya ya kartunya nyambung. Oke, my dear Pisces, tetaplah berbahagia ya, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Nanti kita ketemu lagi ya kapan-kapan kalau saya punya energi untuk bikin lagi. Oke, salam light angel and love and bye.